Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah tarikan energi tertanggal 10 hingga 20 Mei 2023 untuk situasi asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Taurus, kebacanya energi pasangan Taurus. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Ya, oke, baik, langsung aja kita mulai. Situasi Taurus dengan dia adalah, keren, ada kartu The Emperor di sana. Kemudian ada Queen of Cup reversal, kemudian di situ ada energi dari Ten of Pentacles. Berikut di situ ada energi dari Ten of Swords dan berikutnya di situ ada energi dari kartu Death. Baik, di sini ada energi dari Queen of Swords. Oke. Kemudian di situ ada Seven of Wands. Kemudian ada energi dari The Hangman reversal dan berikutnya di situ ada energi dari Queen of Pentacles. Ini agak kurang nyaman barangkali ya untuk didengarkan kaum Taurus ya. Tapi ingat ya, tenang dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya, karena ini bisa aja satu bukan energinya kamu gitu ya. Ini energi Taurus yang lain gitu. Oke. Jadi ini nampaknya Taurus kok kayak lagi pengen nunjuk gigi ya, hunjuk gigi kepada si pasangan ini gitu. Mungkin Taurus enggan ya, Taurus enggan menciptakan kestabilan dalam hubungan ini gitu ya. Tidak ada keinginan untuk berkompromi dengan si pasangan. Nah, di sana tidak nyambung gitu ya, nggak mau nyambung dengan si pasangan. Mungkin ada pernah sebuah kejadian yang membuat Taurus menilai buruk relationship ini gitu ya. Mungkin Taurus merasa kamu terlalu banyak tuntutan, kamu terlalu banyak bikin aku merasa tidak nyaman gitu ya. Kamu pernah mencurangi aku, kamu pernah ngebodohin aku, macam-macam di situ ya, macam-macam. Ini pertimbangannya Taurus atas sesuatu yang pernah atau sudah terjadi di sini. Jadi di sini Taurus tuh bukan yang memikirkan masa depan, nanti masa depanku gimana ya, jangan-jangan tidak indah, jangan-jangan tidak menyenangkan, jangan-jangan tidak membuat aku bahagia. Bukan lompatan ke masa lalu, tapi ini pengamatan dari masa lalu gitu loh ya. Masa depan belum diperhitungkan, masa lalu yang justru menjadi tolak ukur bagi Taurus dalam relationship ini. Nah, seperti itu. Mungkin juga Taurus tidak bisa dengan si pasangan ini karena ada campur tangan pihak ketiga. Entahkah itu selingkuhan, entahlah itu ternyata ada member keluarga yang berjenis kelamin perempuan ya. Jadi ini ada pengaruh wanita dalam hidupnya Taurus yang akhirnya mencegah Taurus untuk bertahan, apalagi untuk bertahan, untuk bersetia, dan akhirnya membuat Taurus tidak memprogres relationship ini. Nah, bisa saja seperti itu, ada campur tangan orang lain di situ. Ada kayak bisa juga isu-isu miring tentang si pasangan gitu ya. Ada terdengar kok kayaknya informasi yang bikin Taurus ini meradang melihat pasangan gitu ya.
ada juga bisa nasihat-nasihat yang cenderung tuh negatif kepada si pasangan ini. Walaupun si pasangan ini tuh udah statusnya istri atau udah statusnya atau suami bagi Taurus, tapi kayaknya Taurus bisa aja lebih ngedengerin orang lain daripada kayak membuka mata, membuka telinga jernih melihat si pasangan. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi intinya begini. Boleh Taurus ini nampaknya mau nge-remove ya, mau ngehapus, mau membuang, mau mengabaikan si pasangan ini gitu ya. Di sini Taurus tuh kayak ngerasa memang ada kearoganan kalau Mari lihat di situ ya. Makanya Mari bilang ini maaf ya, mungkin ini tidak resonate untuk kamu yang lagi ngelihat ini ya Taurus ya. Kayak ada kearoganan di situ bahwa kalaupun si pasangan ini pengen kuat dan bertahan ya, pengen kuat untuk tetap membangun hubungan ini, tapi Taurus tuh alih-alih membantu si pasangan untuk mensejahterakan, membahagiakan, mengokohkan relationship ini, bisa itu Taurus tuh yang justru menghancurkan. Nah, tapi ini juga bisa energinya bolak-balik ya. Ternyata Taurus di sini yang mati-matian walaupun sakit, walaupun itu udah menderita gitu. Karena Maria di sini ada Ten of Swords ya. Kayak ngerasa pedih banget gitu loh. Kayak ini pasangannya Taurus ini energinya kayak kamu curangin aku Taurus, kamu ngejahatin aku terus-menerus. Ini bukan kali pertama tapi ini udah kali sekian. Ini bisa juga kayak ketika si pasangan melakukan kesalahan, Taurus bisa menganggap bahwa si pasangan ini tuh harus dihukum dengan keras. Yaitu caranya kayak bikin gaduh, bikin heboh, bikin ribut gitu loh. Nah, di sana ya. Kalau si pasangan ini bikin kesalahan, wah kesalahan si pasangan ini tuh diungkit terus-menerus. Kurangnya pasangan, kelirunya pasangan, salahnya pasangan itu kayak gak ada ampun untuk kamu. Gitu, gak ada ampun, gak boleh diampuni. Mungkin perasaan Taurus, pemikirannya Taurus, kalau aku mengampuni kamu, bodoh banget aku ngampuni kamu. Ada yang kayak kita. Gitu ya. Udah kayak kesalahan si pasangan itu udah fix lah itu dia. Gitu ya. Di sini kayak Taurus tuh tidak melihat bahwa ada kemungkinan progresif dari melakukan kesalahan kemudian memahami oh ini yang benar dan akhirnya amanah berjalan di yang benar itu. Mungkin Taurus nggak ada itu, nggak betul itu ada, nggak bisa itu kamu berubah. Udah kalau kamu tuh udah melakukan kesalahan yang itu udah lah itu fix lah itu kamu salah gitu ya. Nggak ada lagi tuh di masa depan kamu akan lebih baik. Nah, posisinya di sana ya. Jadi kayak ngungkit-ngungkit kurangnya si pasangan ini. Gitu ya. Jadi kayak bikin pasangan nangis, bikin pasangan merasa tertekan, tersiksa, kayak ngelihat pasangan tuh merana, gitu ya. Seperti ada kepuasan bagi kaum Taurus di sini. Semakin dia melihat si pasangan memperjuangkan relationship ini, semakin besar pula lah berkali-kali lipat keinginannya Taurus untuk mengkacaukan, untuk mematahkan, untuk menjegal, gitu ya, untuk menjegal si pasangan ini menjadi pasangan bagi Taurus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kayak Taurus ini tuh gak mau ngebiarin si pasangan untuk damai gitu. Jadi Taurus memilih berdiri di posisi sebagai oposisi gitu ya.
mengambil sikap oposisi dari si pasangan, bertolak belakang. Dia maunya A, oh berarti aku harus ngambilnya tuh B, gitu. Nggak mau aku sepakat untuk A. Nah di sana tidak mampu Taurus untuk menerima keputusan-keputusan si pasangan. Nah seperti itu. Selalu memilih langkah berbeda dari pasangan. Nah, begitu pula sebaliknya. Karena ini bisa aja ya. Si pasangannya Taurus ini tuh ndak ada lain, ndak ada bukan ya. Dia ini pikirannya tuh adalah hubungan yang serius. Jadi catatannya, kalau ini ditujukan kepada kisah rumah tangganya Taurus, si pasangannya ini tuh akan mati-matian mempertahankan rumah tangga walaupun akan terjadi perombakan besar dalam hidupnya dia, gitu ya. Jadi kayak siap-siap dibantai ketenangannya, kenyamanannya, kebahagiaannya oleh Taurus. Iya, dia mau ngambil resiko itu. Tapi apabila ternyata Taurus ini berkencan ya dengan suaminya orang atau istrinya orang, gitu ya. Nah, jika kasusnya demikian, ya, Taurus ini hanyalah teman kencan bagi si dia, tentu saja orang ini tuh senakal-nakalnya dia, sebodoh-bodohnya dia, gitu ya. Dia akan kembali juga ini ke keluarganya. Karena dia akan memilih yang stabil, dan hidup yang stabil itu sebenarnya bisa dia dapat dari keluarganya. Katakanlah walaupun awal perjumpaan Taurus dengan dia ceritakan bahwa wah, rumah tanggaku berantakan nih. Aku ndak harmonis nih sama suamiku. Aku ndak bahagia nih dengan istriku. Gitu ya. Walaupun dia bercerita tentang kekurangan, kenegatifan, gitu ya, kehampaan, ketiadaan dari relationship-nya dia dengan pasangan sahnya yang di sana. Tapi pada akhirnya segenap kemampuannya dia, daripada dibawa untuk ngebangun relationship dengan Aries, ini nanti akan dia curahkan tuh kepada keluarganya. Nah di sana. Dan untuk posisi pertengahan Mei, bisa saja yang tadinya rumah tangga dia acak adut, ndak karu-karuan, ini bisa jadi harmonis nanti, gitu ya. Apalagi kalau ternyata kehadirannya Taurus dalam hidupnya dia di saat rumah tangganya memang ndak ada apa-apa, hanya sebagai pelarian, hanya mungkin terpeleset dan keliru mengambil sikap untuk berkencan dengan Taurus. Tapi pada akhirnya kesadaran kan datang lagi ya. Kesadaran tuh naik lagi gitu. Walaupun pedih, walaupun harus sakit ketika memilih untuk melepaskan diri dari Taurus, tapi jalan itu akan dia tempuh. Ini orangnya nekat soalnya. Gitu ya, nekat dia dengan tujuannya dia gitu. Jadi begitu dia tetapkan tujuannya adalah kembali kepada rumah tangganya, walaupun sakitnya itu kayak gimana gitu ya, walaupun Taurus berusaha untuk mencegah dia biar jangan kembali kepada keluarganya gitu ya. Pedih sih dia melihat Taurus itu berjuang untuk mempertahankan relationship ya dengan dia, tapi dia bilang udahlah nggak apa-apa gitu ya. Bahkan kalau misalnya dia di bawah ancaman oleh Taurus, awas kamu kalau kamu ninggalin aku ya, tak sebar itu foto-foto kita bersama. Andai misal yang seperti itu yang terjadi, tapi dia bilang
sakit dia memang gitu ya, sakit dia di bawah ancamannya Taurus gitu. Pedih dia, kok kamu kayak giniin aku sih, kok kamu kejam banget sih sama aku gitu ya. Aku nih kan pengennya tuh jalan kembali ke yang benar, bahwa perselingkuhan dengan kamu adalah sebuah kekeliruan ya. Itu juga akan menyakiti kamu kalau aku masih tetap menjalani relationship ini gitu ya. Walaupun dia kayak ngerasa ih pedih banget yang kamu lakukan ke aku Taurus, tapi dia bilang udahlah, biarlah gitu ya, biarlah demi rumah tanggaku. Nah seperti itu. Atau dia bisa aja juga mempertimbangkan rumah tangganya Taurus. Loh kasihan tuh bini iba melihat anak-anaknya Taurus gitu ya, tergugah hatinya, dia sadar dia bahwa nggak ada yang lain ya, rumah tangga adalah hal yang paling utama, terutama. Walaupun aku sakit nih, walaupun aku pedih nih gitu ya, harus merelakan Taurus kembali ke keluarganya gitu ya, karena ya biarlah, mau dia kayak gitu. Jadi kayak ada pengorbanan ya, ada pengorbanan dari pasangannya Taurus ini. Ada juga kisahnya begini nih, ketika ngejalanin dengan Taurus ternyata tuh ndak bahagia, ternyata tuh ndak enak gitu ya, kok rasa-rasanya makin mumet gitu, kok rasa-rasa makin sakit, ya udah kembali dia ke keluarganya gitu. Jadi ada tekanan batin ya yang dirasakan oleh pasangannya Taurus nanti di pertengahan bulan Mei ke Taurusnya. Tapi intinya adalah aku harus membuka lembaran baru gitu loh. Aku harus membuka lembaran baru dengan Taurus ini. Itu aja yang paling utama ya dalam pembacaan Taurus ini. Jadi ingat, kalau ini pembacaan antara rumah tangganya Taurus, mati-matian ini si pasangan akan mempertahankan rumah tangga ini gitu ya. Bila ternyata Taurus hanya teman kencan, dia ternyata sudah punya rumah tangga, atau Taurus yang ternyata sudah punya rumah tangga, maka dia akan kembali kepada rumah tangga, dia akan membebaskan Taurus dari dirinya dia untuk kembali ke rumah tangganya Taurus. Tapi seperti yang Mari sampaikan bahwa Taurus ini akan mengambil sikap yang berbeda dari pasangan gitu. Di saat pasangan pengen mempertahankan rumah tangga dengan Taurus, maka Taurus akan datang untuk menghancurkan rumah tangga ini. Bila si pasangan ingin meninggalkan Taurus gitu ya, gara-gara ingin kembali kepada rumah tangganya atau membiarkan Taurus kembali pada rumah tangganya Taurus, tetap akan mendapatkan tentangan. Jadi saat pertengahan bulan Mei, Taurus akan berada di posisi berseberangan dengan si pasangan, apapun model kisahnya. Tetap ada mengambil sikap bertolak belakang dengan kemauan dari si pasangan gitu ya, dengan percaya diri gitu, dengan mungkin disusupi oleh ego gitu ya, disusupi oleh ego, lebih kayak cenderung mau mematahkan ya, mematahkan maksud dan tujuan dari si pasangan ini gitu ya. Memang untuk saat pertengahan bulan Mei yang paling menderita adalah si pasangan gitu ya. Yang paling sakit dalam kisah percintaan ini adalah pasangannya Taurus gitu ya. Ingat, ini ceritanya bisa bolak-balik ya. Jangan-jangan Taurus di situ yang sedang terkapar, sedang terhantuk pada situasi dan keadaan yang memedihkan gitu ya, bisa saja. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aries di sana, hadir energi dari Libra di sana, hadir energi dari Pisces, berikut di situ ada Leo, hadir Capricorn di sana, Scorpio datang, kemudian ada energi dari Virgo di situ, Cancer hadir, dan berikut ditutup oleh energi dari Gemini. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.